Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Soebul Ikam dengan NIM 201080110033. Yang kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS kali ini dengan menggunakan video tentang penjelasan dari materi-materi yang telah disampaikan selama periode akhir semester ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur perilaku dan kinerja. Apakah itu? Nah, struktur perilaku dan kinerja ini adalah merupakan di mana yang mana maksudnya tuh gini, struktur perilaku di dalam perusahaan yang bagaimana dan yang itu mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri gitu. Kinerja pasar merupakan keberhasilan suatu pasar dalam menghasilkan manfaatnya bagi konsumen. Nah, struktur pasar tersendiri itu memiliki beberapa faktor yang menentukan daya saing suatu perusahaan itu di pasar. Nah, dalam penelitian tentang struktur pasar itu ada yang namanya SCP atau struktur perilaku dan juga kinerja, yang menganggap bahwa kekuatan pasar atau kinerja dapat diukur dengan relatif mudah dan berkontrasi pada hubungan antara kinerja dan juga struktur dari pasar itu sendiri. Nah, dalam paradigma SCP, kinerja suatu produksi, kinerja suatu industri itu keberhasilannya dalam mendapatkan manfaat bagi konsumen itu tergantung pada perilaku penjual dan pembeli yang bergantung pada struktur pasar. Jadi gimana ya, kinerja dari industri ataupun kinerja dari perusahaan itu tergantung orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri. Ketika orang-orang itu melakukan hal-hal yang notabene itu benar dan secara teknik itu tepat, itu akan sangat berpengaruh pada produktivitas dari industri itu sendiri gitu. Nah, biasanya ukuran kinerja pasar itu secara langsung atau tidak langsung itu mencerminkan keuntungan atau hubungan harga dan juga biaya. Tingkat pengembalian yang didasarkan pada keuntungan diperoleh per dolar investasi. Nah, margin harga biaya yang didasarkan pada perbedaan antara harga dan juga biaya marginal. Dan yang ukuran yang ketiga yaitu merupakan rasio pasar nilai perusahaan ke nilainya berdasarkan biaya pengganti asetnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat pengembalian. Nah, hubungan antara tingkat pengembalian dan juga laba ekonomi. Berdasarkan teori markup harga dan keuntungan, bahwa keuntungan dan tingkat pengembalian itu adalah ukuran keuntungan yang pasti. Ada beberapa perbedaan antara ahli ekonomi dan akuntansi. Perbedaannya utamanya yaitu adalah menyangkut aset modal dalam jangka panjang seperti pabrik dan juga peralatan. Nah, biaya penggantian itu biaya jangka panjang untuk membeli aset dengan kualitas yang sebanding. Dan juga ada yang namanya depresiasi, yaitu penurunan nilai ekonomi yang terjadi selama periode kapital yang digunakan gitu. Selanjutnya kita adalah akan mengukur ukuran struktur pasar. Yang pertama itulah konsentrasi industri. Variabel struktural yang ditekankan, konsentrasi industri biasanya diukur sebagai fungsi pangsa pasar dari beberapa atau semua perusahaan di pasar. Itu yang kedua adalah hambatan masuk. Nah, mungkin faktor struktural terpenting yang menentukan kinerja industri adalah kemampuan perusahaan itu untuk memasuki industri. Dalam industri dengan hambatan masuk jangka panjang yang signifikan, harga dapat tetap tinggi dan juga di atas persaingan tingkat. Nah, maksudnya ini adalah hambatan masuk ke pasar itu akan sangat mempengaruhi dari kinerja dan juga prospek kedepannya dari industri atau perusahaan itu sendiri. Ketika hambatan masuknya itu mudah dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh banget. Nah, yang ketiga adalah serikat pekerja. Nah, mungkin serikat ini mungkin dapat menangkap keuntungan industri dengan mengekstraksi mereka melalui upah yang lebih tinggi. Apalagi semakin tinggi upah akan mendorong harga naik. Oleh karena itu, serikat pekerja juga dapat menaikkan harga ke konsumen akhir, meskipun keuntungan perusahaan dalam industri itu sebenarnya tidak berlebihan gitu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang diskriminasi harga. Nah, apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga itu adalah contohnya itu adalah kita sebagai produsen atau sebagai perusahaan industri, kita
menjual barang kita itu dengan kuantitas dan kualitas yang sama, tetapi harganya itu berbeda-beda tergantung dari pertimbangan kita gitu. Jadi contohnya itu kita jualan laptop atau jualan sarung atau jualan apa itu dengan kualitas dan kuantitas yang sama, kita bisa uh, membeda-bedakan harga kepada konsumen kita itu atas pertimbangan kita gitu. Nah itu simpelnya. Nah dalam materi diskriminasi harga itu akan membahas tentang harga yang tidak seragam, intensif dan juga keuntungan dari diskriminasi harga, tipe-tipe dari diskriminasi harga, juga efek yang ditimbulkan dari adanya praktik diskriminasi harga ini. Nah, yang pertama adalah harga tidak seragam. Nah, dalam model persaingan oligopoli dan monopoli yang dibahas selama ini, harga per unit itu adalah sama untuk semua pelanggan. Jadi harga kuantitas barang itu harganya sama gitu atas semua pelanggan gitu. Namun banyak dari perusahaan yang menetapkan harga yang tidak seragam. Nah, dalam hal ini itu membahas beberapa jenis beberapa jenis sederhana dari diskriminasi harga gitu. Nah, diskriminasi harga ini ada yang namanya tarif dua bagian, diskon kuantitas, T-in sale, dan juga diskriminasi dari kualitas. Nah, tidak setiap penjual yang membebankan harga yang tidak seragam itu adalah diskriminasi harga, perlu diketahui dan ini perlu digarisbawahi gitu. Sebenarnya ada banyak sih penjelasan yang lain untuk harga yang bervariasi antar konsumen gitu. Misalnya diskon kuantitas yang mungkin mencerminkan penghematan biaya dari yang berurusan dengan pesanan besar yang diteruskan oleh produsen kepada konsumen gitu. Namun dalam bab ini itu lebih berfokus pada yang menjelaskan bagaimana penetapan harga yang tidak seragam itu dapat menguntungkan bagi perusahaan dengan kekuatan pasarnya gitu. Nah, tujuan dari perusahaan itu melakukan diskriminasi harga itu adalah perusahaan itu dengan tujuannya itu untuk memperoleh laba, dan juga namun perusahaan itu dapat mendiskriminasi harga karena ada faktor-faktor tertentu di luar masalah laba dan keuntungannya itu tadi gitu. Nah, motif keuntungan untuk diskriminasi harga. Nah, penjual itu menggunakan harga berbeda-beda kepada setiap pelanggan itu tergantung intensitas permintaan. Jadi ada kalanya itu semakin banyak pelanggan membeli produknya, maka akan digerakkan diskon atau pengurangan harga, dan juga biasanya itu terjadi karena si pelanggannya itu udah berlangganan dan udah saling kenal dan saling komitmen lah, itu intinya. Jadi ketika si pembeli dan si penjual itu udah sangat berlangganan dan sudah pastilah si pembeli ini sudah pasti kemungkinan besar membeli produknya kepada si produsen itu itu kemungkinan itu si pembeli itu akan mendapatkan harga yang lebih murah karena si produsen itu udah yakin, oh aku menjual lebih murah aja dia mesti datang gitu. Jadi ya itulah diberikan harga-harga yang lebih murah agar si pelanggannya itu tetap stay untuk berlangganan kepada perusahaannya dia gitu. Nah, sebuah perusahaan itu ketika akan melakukan diskriminasi harga itu harus maksud saya itu harus memiliki beberapa kekuatan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi lah gitu, walaupun tidak secara tertulis gitu. Yang pertama adalah sebuah perusahaan itu harus memiliki beberapa kekuatan di pasar. Jadi perusahaan itu harus memiliki kekuatan gitu untuk melakukan diskriminasi harga. Jadi ketika perusahaan-perusahaan itu masih kecil dan segala macam itu susah untuk melakukan diskriminasi harga, karena ketika terjadi perbedaan harga itu dan kita tidak memiliki kekuatan, ya pelanggan akan lari, akan memilih perusahaan lain gitu untuk dibeli dari barangnya gitu. Dan juga perusahaan harus mengetahui ketersediaan maksud saya itu kesediaan atau kemauan konsumen untuk membayar pada setiap unitnya gitu, dan juga kesediaan untuk membayar bervariasi antar konsumen atau antar unit gitu.
Nah, yang ketiga itu adalah sebuah perusahaan itu harus mampu mencegah atau membatasi penjualan kembali oleh pelanggan yang membayar harga lebih rendah kepada mereka yang membayar harga lebih tinggi gitu. Tetapi ada beberapa kendala yang perlu diketahui oleh para produsen sih, atau para pelaku industri atas diskriminasi harga ini, yaitu ketika kita melakukan diskriminasi harga, contohnya kita menjual harga, kita memberikan harga yang lebih murah kepada suatu pelanggan, tetapi endingnya pelanggan itu menjual lagi barang kita, kan pelanggan itu kan ketika kita memberikan harga yang lebih murah, otomatis dia akan membeli banyak dengan kuantitas yang banyak juga, dan hal yang ditakutkan itu adalah dia menjual kembali harga itu, maksud saya dia menjual kembali barang itu kepada orang lain itu dengan harga yang tinggi, dan itu efeknya itu akan sangat merusak harga pasaran dari produk kita gitu. Dan sebenarnya ada beberapa ini sih, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan mencegah dari praktek penjualan kembali dari konsumen yang kita berikan harga murah tadi, agar tidak terjadi gitu. Yang pertama adalah contohnya adalah kita memberi atau menjual barang yang tidak dapat dijual kembali gitu. Terus ada yang namanya aturan pembatalan garansi. Contohnya garansi berlaku hanya ketika si konsumen itu ada pada konsumen tangan pertama. Jadi ketika konsumen itu menjualnya itu sudah tidak ada garansi, karena garansinya sudah mati di konsumen yang pertama itu tadi gitu. Yang selanjutnya adalah si produsen itu dapat memalsukan produknya agar tidak layak untuk penggunaan lain gitu. Dan ada lagi yaitu biaya transaksi. Jadi contohnya itu apabila konsumen mengeluarkan biaya transaksi yang lebih besar untuk menjual kembali produknya, kemungkinan penjualannya akan kecil. Jadi ketika dihitung-hitung, si konsumen itu akan mengeluarkan biaya transaksi yang lebih besar ketika dia mau menjual lagi itu, dan tidak sebanding dengan keuntungannya, ya kemungkinan si konsumen ya tidak akan menjual kembali barang itu gitu. Terus ya ada lagi perbaikan kontrak. Jadi ini terkait kerjasama sih. Jadi menekankan kerjasama atau perjanjian bahwa ketika perusahaan kami sudah menjual dengan harga yang murah kepada kamu, ya udah kamu nggak usah ngejualnya gitu, nggak usah ngejual lagi dengan harga yang lebih tinggi gitu. Itu adalah konsep kerjasama, melakukan perbaikan konsep kerjasama gitu. Selanjutnya adalah integrasi vertikal. Jadi perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi operasi. Jadi kita melakukan integrasi dari, contohnya saya memiliki pabrik pabrik rokok. Jadi saya harus bekerja sama dengan petani tembakau dan segala macam yang merupakan faktor-faktor dari produksi kita gitu. Dan juga kita harus bekerja sama kepada konsumen-konsumen kita yang menjadi yang menjadi konsumen dari rokok kita. Dan yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Nah, dalam hal ini kita bisa mencari bantuan kepada pemerintah untuk pemerintah membuat undang-undang terkait penjualan kembali tadi. Jadi pemerintah itu dapat memberlakukan undang-undang yang memungkinkan perusahaan dalam industri yang kompetitif itu untuk bertindak secara kolektif untuk mencegah penjualan kembali gitu. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe dari diskriminasi harga. Nah, ada 3 jenis diskriminasi harga, yang antara lain diskriminasi harga tingkat 1. Nah, diskriminasi harga tingkat 1 ini itu harga ditetapkan berbeda untuk tiap konsumen berdasarkan reference price mereka. Nah, dengan penetapan harga yang seperti ini, surplus konsumen itu akan menjadi 0 dan surplus produsen itu akan maksimal gitu. Diskriminasi harga tingkat 1 ini itu sebenarnya sulit dan hampir mustahil lah, hampir tidak mungkin dilakukan dalam pasar gitu. Karena diskriminasi harga tingkat ini itu mencapai tingkat kesempurnaan yang maksimal apabila harga yang berbeda untuk setiap
unit yang dibeli oleh setiap pembeli, alokasi surplusnya sudah lengkap, dan juga penjualan maksudnya tuh penjual itu memperoleh keuntungan yang sama dengan total surplus yang dihasilkan pasar gitu. Jadi tingkat diskriminasi harga tingkat pertama ini akan sangat susah dilakukan di dalam pasar gitu. Dan yang selanjutnya adalah diskriminasi harga tingkat 2. Nah, dalam second degree price discrimination ini, harga per unit itu ditetapkan bergantung kepada jumlah barang yang digunakan. Jadi ya seperti tadi, ketika jumlah si konsumen itu membeli barang dengan harga maksudnya tuh dengan jumlah yang lebih banyak, itu akan mendapatkan harga yang lebih murah untuk setiap unitnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah diskriminasi harga tingkat 3. Nah, dalam hal ini itu konsumen dibedakan menjadi beberapa grup karena mempunyai kurva permintaan yang berbeda. Kemudian masing-masing grup ditentukan harga optimalnya gitu. Dalam jenis diskriminasi ini juga para pelanggan dikelompokkan berdasarkan atribut tertentu, misalnya latar belakang sosial dan juga ekonomi. Contohnya itu adalah diskon untuk murid sekolah, mahasiswa dan karyawan, dan juga harga paket wisata, paket weekend, paket weekday dan segala macam. Nah, ini contohnya tuh Trans Jogja. Nah, Trans Jogja itu biasanya ketika kita bukan mahasiswa ya, kayak pelajar asli Jogja, pelajar di sekolah-sekolah Jogja dan memiliki kartu Trans Jogja itu sendiri, atau ya itulah kartu-kartu itu akan lebih murah tarifnya untuk menaiki Trans Jogja itu daripada kita membayar secara umum. Ketika kita membayar secara umum itu kemungkinan ada 3.500 itu per sekali jalan. Tapi ketika kita menggunakan kartu itu akan lebih murah sekali. Contoh juga kita melakukan pembayaran melalui link aja, itu juga dikenakan biaya sebesar 2.700 dibanding kita melakukan pembayaran dengan cash yang 3.500 tadi. Selanjutnya itu seperti bioskop. Nah, bioskop itu biasanya per jam itu gimana ya? Per jam itu kadang beda-beda. Per jam juga per hari. Itu contohnya weekend itu lebih mahal daripada weekday, karena weekend itu permintaan dari konsumen itu sangat tinggi gitu daripada weekday gitu. Jadi ya itulah perbedaan dari efek maksudnya itu diskriminasi harga tingkat ketiga ini. Nah, efek yang ditimbulkan dari diskriminasi harga efeknya itu tidak ada ambiguitas tentang efek kesejahteraan ini dari diskriminasi harga yang sempurna. Output berada pada tingkat yang efisien dan kompetitif. Diskriminasi harga yang sempurna tidak mendistorsi efisiensi, tetapi mempengaruhi distribusi pendapatan. Kita tahu bahwa harga diskriminasi harga tingkat ketiga itu melebihi biaya marginal gitu. Contohnya ya seperti bioskop dan Trans Jogja tadi. Nah, sehingga tidak efisien persaingan sempurna dan juga diskriminasi harga sempurna. Diskriminasi harga tingkat 3 itu bagaimanapun mungkin lebih baik atau lebih buruk daripada harga monopoli yang non diskriminatif gitu. Dari sudut pandang efisiensi tergantung pada bentuk kurva permintaan biayanya. Jadi sebenarnya diskriminasi harga yang tadi itu sebenarnya ya masih lebih mending daripada memonopoli barang itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika kita melakukan diskriminasi harga, yaitu adalah peningkatan pendapatan kita, peningkatan layanan konsumen. Jadi layanan atau fasilitas kita kepada konsumen itu akan lebih meningkat gitu dengan adanya kita memberikan diskriminasi harga gitu. Selanjutnya adalah memberikan keuntungan kepada konsumen. Contohnya ya tadi pelajar-pelajar yang setiap harinya harus menggunakan Trans Jogja itu diberi harga yang lebih murah, itu untuk memberikan keuntungan kepada mereka dan untuk membantu mereka gitu. Dan yang terakhir itu adalah mengelola permintaan konsumen gitu. Tetapi diskriminasi harga sendiri itu juga ada kerugiannya juga sih. Antara lain yaitu adalah harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang gitu. Juga adalah surplus konsumen yang menurun, juga ketidakadilan bagi konsumen gitu. Jadi contohnya kayak tadi ketika menggunakan link aja itu harus lebih murah
dibanding kita menggunakan cash. Nah, efeknya ya orang yang tidak memiliki handphone, smartphone atau segala macamnya tidak bisa mendownload ngaja itu ya ya itu akan mendapatkan harga yang lebih mahal, dan itu menurut saya itu kurang adil lah ketika di masa sekarang gitu. Dan juga ya adanya biaya administratif itu yang ya kemungkinan membebankan kepada si konsumen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku strategi. Nah, apa sih perilaku strategi? Perilaku ini sebenarnya itu contohnya bukan gimana ya? Pengertiannya itu adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk mereka. Entah itu satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain atau dan segala macam. Ini strategi perusahaan itu yang digunakan untuk menarik konsumen itu untuk membeli produk mereka. Nah, jenis dari perilaku strategi perilaku ini ada dua, yaitu adalah kooperatif yang mana bersaing secara sehat lah, atau ya yang lebih dikenal dengan kerjasama, atau biasanya ya gitulah intinya tuh persaingan dengan damai. Dan yang kedua itu adalah non kooperatif, yaitu dengan persaingan yang ya emang benar-benar bersaing gitu. Bahkan ada kalanya si salah satu perusahaan itu menggunakan cara yang kurang baik untuk menjatuhkan lawannya gitu. Nah, biasanya perilaku strategi ini kita akan membahas dulu tentang yang non kooperatif atau yang persaingannya benar-benar bersaing, bahkan bisa saling menjatuhkan itu. Yang pertama adalah predatory pricing. Nah, predatory pricing ini itu perusahaan lama melakukan predatory pricing, yaitu menurunkan harga yang jauh di atas harga marginalnya ketika ada pendatang baru yang memiliki modal yang relatif lebih kecil. Dan contohnya ginilah, saya sudah lama berjualan martabak di pasar itu sendiri gitu, dan otomatis ketika saya sudah lama itu saya memiliki modal yang besar. Dan ketika ada salah satu pendatang yang masuk ke pasar pesaing itu, saya kan jadi bisa ini sih, takutnya itu konsumen-konsumen beralih kepada produk mereka. Nah, yang dapat saya lakukan itu adalah saya menurunkan harga produk saya itu di bawah harga marginalnya. Kan ya walaupun saya mengalami kerugian gitu, tetapi saya perusahaan lama, saya memiliki banyak modal, saya memiliki banyak spend uang yang bisa menjadi cadangan untuk saya ya walaupun merugi tetapi setidaknya pesaing itu dapat keluar dari pasar. Dan ketika harga itu saya sudah turunkan dan otomatis itu perusahaan pendatang itu kan akan ragu dan akan berpikir, waduh kalau dia aja menurunkan segini, otomatis ketika saya menurunkan lebih maksudnya tuh memberikan harga yang lebih murah, otomatis saya akan merugi dan saya pendatang baru dan tidak memiliki cukup modal. Jadi ya ketimbang saya harus merugi, ya udah saya keluar. Nah, dan ketika si pendatang itu keluar, ya udah kita menaikkan harga kepada harga yang normal itu tadi gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya adalah limit pricing, yaitu adalah strategi penetapan harga limit atau merupakan strategi penentuan harga yang biasanya terjadi pada bisnis monopoli. Nah, jadi sebenarnya hampir sama predatory pricing, menurunkan harga, tetapi limit pricing ini menurunkan harganya biasanya di pasar yang monopoli gitu. Nah, keuntungan dari limit pricing ini adalah praktek ini adalah bisa mengurangi kompetisi gitu, dan konsumen itu tentunya bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Nah, dan perbedaannya ketika kita melakukan membahas tentang perbedaan predatory pricing dan limit pricing itu sebenarnya bisa perusahaan yang melakukan predatory pricing itu perbedaannya adalah ketika predatory pricing si perusahaan lama itu menurunkan harga yang jauh di bawah rata-rata harganya itu sendiri, dan intinya tuh maksimal mungkin dan seniat itu untuk menjatuhkan harga ketika si perusahaan itu melakukan predatory pricing gitu. Tapi kalau limit pricing, perusahaan itu masih
ya menurunkan harga, tetapi masih ya pada batas wajar lah, masih di atas harga rata-rata gitu. Karena ya limit pricing itu aja di menurut saya itu di backing oleh undang-undang tentang monopoli itu tadi lah. Jadi ya si perusahaan lama itu menurunkan harganya nggak mati-matian, karena ya rata-rata pada perusahaan monopoli gitu. Yang selanjutnya itulah investasi yang menurunkan biaya. Apa itu investasi yang menurunkan biaya? Jadi kita melakukan investasi research. Contohnya kita melakukan pengembangan teknologi pada produk, pada maksudnya itu pada proses produksi yang kita lakukan gitu, untuk menurunkan harga biaya produksi itu sendiri. Contohnya ketika contohnya saya memiliki pabrik rokok. Nah, ketika perusahaan-perusahaan lain itu masih ngelinting rokok dengan menggunakan cara yang manual, saya mungkin akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk mencari tahu atau meneliti atau bahkan membeli alat, walaupun itu harganya mahal, alat untuk pelintingan rokok. Nah, ketika saya menggunakan alat, otomatis saya akan mengurangi pekerja, dan saya akan tanggungan gaji pekerja itu akan semakin menurun. Dan tentunya dari produk-produk itu maksudnya tuh memiliki biaya produksi yang akan lebih murah, dan tentunya efeknya itu saya akan bisa menjual harga lebih murah daripada si kompetitor itu sendiri gitu. Terus yang terakhir itu adalah biasanya si produsen lama itu berusaha untuk meningkatkan biaya pesaing. Jadi saya itu harus menaikkan biaya mereka dalam memproduksi gitu, bagaimanapun caranya gitu. Yang pertama itu adalah bisa dilakukan dengan meningkatkan biaya peralihan. Jadi kita itu harus kekeh untuk mempersulit konsumen dari produk kami, dari produk kita, untuk beralih pada produk yang lain. Jadi kita ya entah itu apalah namanya, yang penting konsumen itu harus tetap bersama kita gitu, nggak boleh pindah ke lain perusahaan gitu. Terus ada yang namanya campur tangan dari pemerintah. Jadi ya ini kita ya lagi-lagi melibatkan pemerintah untuk melakukan undang-undang dan segala macam faktor-faktor yang ada pada pada produsen atau perusahaan yang pesaing itu, untuk bagaimana caranya produsen itu bisa dapat maksudnya tuh dapat meningkatkan biaya produksinya gitu, dan akan harga jual dari produsen itu akan mahal dan tidak laku lah. Jadi ya otomatis produk kami yang akan dicari oleh konsumen gitu. Nah, selanjutnya adalah persaingan yang kooperatif. Nah, ini persaingan yang damai atau biasanya dilakukan dengan kerjasama gitu. Contohnya tuh harga yang seragam gitu. Contohnya kayak Alfamart, Indomaret itu kan harganya itu kadang seragam kan antara ini dan itu gitu. Terus ada yang namanya penalti untuk diskon harga. Jadi ketika udah sepakat nih melakukan harga yang seragam, tapi ketika ada satu perusahaan yang melakukan diskon harga, wah itu udah melanggar itu. Kenapa kok kamu melakukan diskon harga? Otomatis konsumen akan lebih tertarik kamu dong gitu. Jadi nggak fair gitu. Jadi ya ada penalti itu untuk yang mendiskon harga. Terus pemberitahuan tentang perubahan harga. Contohnya ketika kemarin ini contohnya biasanya Golda Cafe itu, Golda kopi Golda itu di Indomaret walaupun Alfamart itu harganya 3.000. Tetapi kemarin saya membeli di Alfamart itu harganya 3.100. Wah, kok beda 100? Jadi saya penasaran nih, apakah di Indomaret juga sama gitu. Dan ternyata hari berikutnya saya membeli di Indomaret itu harganya juga sama. Golda itu juga 3.100, sama seperti yang di Alfamart itu tadi. Jadi kemungkinan itu ada pemberitahuan tentang perubahan harga. Contoh nih, Alfamart memberikan informasi kepada Indomaret, "Hey Indomaret, aku akan memberikan harga kepada Golda ini, menaikkan harga 100 rupiah gitu." Jadi Indomaret ya mau nggak mau ya gimana, harus ya menyesuaikan lah gitu. Jadi si Alfamart tidak boleh semena-mena menaikkan atau menurunkan harga gitu, harus
harus memberikan informasi lah gitu gitu. Juga yang ada pertukaran informasi dan segala macamnya gitu, kayak sharing gitu gitu. Baik, terima kasih gitu. Tetapi saya sambung aja ya ke pembahasan yang selanjutnya, itu adalah strategi ini yang tadi integrasi vertikal itu. Integrasi vertikal itu adalah kemampuan dari perusahaan kami yang tujuannya untuk memaksimalkan harga dengan cara bekerja sama atau menguasai faktor-faktor produksi yang contohnya itu contoh bahan baku dari produk kita dan juga yang akan kita jual, itu kita harus menguasai pasar itu. Contohnya tadi kayak saya membeli saya memiliki pabrik rokok, otomatis saya itu harus menguasai faktor-faktor produksi dari pabrik saya. Contohnya itu tembakau, para pekerja. Jadi kita harus melakukan kerjasama antara petani tembakau dan segala macam agar itu bisa dikontrol gitu. Jadi tidak ada tembakau, tidak ada yang namanya kelangkaan tembakau, juga tidak ada yang namanya kelebihan tembakau gitu. Jadi kita efeknya kita bisa mengontrol, dari pabrik kami membutuhkan tembakau segini, membutuhkan tembakau segini gitu. Atau biasanya itu ketika tidak melakukan kerjasama, itu kita harus sebagai produsen rokok itu harus memiliki perkebunan tembakau sendiri gitu. Jadi bisa mengontrol lah gitu tentang stok-stok tembakau yang nantinya akan dijadikan rokok oleh produsen kita gitu. Nah, dan juga kita harus menguasai atau bekerja sama dengan konsumen-konsumen atau agen-agennya. Jadi kita melakukan kerjasama kepada agen-agen dari yang menjual rokok kita. Jadi tidak ada yang namanya rokok kita itu kadaluarsa di pasaran karena kelebihan stok dan segala macem dan tidak laku. Nah, itu meminimalisir hal-hal yang seperti itu gitu. Terus juga meminimalisir harga yang kalau tadi kan kadaluarsa karena kelebihan stok. Nah, itu jadi kita juga bisa meminimalisir terjadinya kelangkaan. Jadi produk kita itu habis dan langka, dan ya jadi konsumen itu jadi merasa tidak puas karena produk-produk kita langka di pasaran gitu. Nah, itu terkait dari integrasi vertikal itu tadi. Juga ya namanya perusahaan itu ada yang namanya pasang surut juga kan. Ya kadang ada waktunya kita itu berjaya dan segala macam dengan teknik-teknik bisnis kita, dan juga ya kadang juga ada yang di bawah gitu. Ya namanya perusahaan, namanya bisnis itu kan ya ada pasang surutnya gitu. Nah, ya terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.